Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Postmakers, gimana nih kabarnya? Semoga kalian yang mendengarkan ini selalu diberikan kesehatan ya. Kalau yang lagi sakit cepat diberi kesembuhan. Ini merupakan kali pertama F-Talk dalam bentuk podcast yang berbeda dari sebelumnya. Ya, kalian yang selalu mengikuti F-Talk sebelumnya pasti bakalan tahu. Oke, aku jelasin dulu ya secara singkat. F-Talk kali ini berbeda ya dari sebelumnya, karena F-Talk sebelumnya itu kita ngobrol di live Instagram Posmaku UPI. Namun F-Talk kali ini podcast hadir memberikan informasi dan pengetahuan yang tentunya gak kalah menarik. Dan F-Talk kali ini mengenai P2M tahun 2022. Oke, langsung saja nih. Kenalan dulu ya. Udah ngomong terus, masa gak kenalan sih? Aku Resa Aisyah, Isna Aisyaro. Boleh dipanggil Eca atau Resa, apapun itu. Aku dari Keperawatan UPI Angkatan 2020. Di sini aku juga ditemani nih oleh narasumber yang pasti keren dan tentunya menarik ya buat kita semua. Boleh nih Kak, kenalan dulu nih. Siapa namanya? Halo, Cak. Masuk Kak. Oke, mantap. Boleh nih kenalan, boleh? Ya boleh lah, A. Boleh ya. Halo, Postmaker, halo. Jadi, izin ya Cak ya, buat kenalan boleh ya? Ya boleh dong, A. Masa gak boleh? Oke, makasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Fahri Hibatullah. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga 2019. Dan mungkin ya kalau teman-teman ada yang mau mampir, silahkan ya. Alamat rumah sih di Desa Manggari ya, di Dusun Buah Gama, RT 5 RW 2, seberang dari Bengkel Kong Madi. Nah, depan Bengkel Kong Madi itu Cak, rumah mah di situ. Nah, boleh ya para cewek yang mau tahu rumahnya apa aja. Boleh ya, A? Dipanggilnya apa aja aja biar kita lebih boleh gitu ngobrolnya. Boleh nih, A. Sebelum kita ke pertanyaan, Resa pengen tahu nih perasaan AA ketika AA dipilih ketua pelaksana P2M tahun 2022 ini. Apakah AA sangat bangga atau malah AA itu terbebani gitu? Terbebani Cak. Apa itu terbebani Cak? Boleh. Apa itu terbebani? Apa Cak? Nggak ada. Jadi lebih ke perasaan mungkin ya Cak. Setelah ya istilahnya nama mimpin lah itunya Cak. Mimpin di acara gitu. Merenya Cak. Leres deh Cak. Ya betul, betul. Nah, jadi mengenai perasaan mungkin lebih kepada bangga lah. AA bangga ya. Sekarang di Posmaku AA jadi ketua pelaksana di acara kemasyarakatan, di acara pengabdian pada masyarakat Posmaku UPI 2022. Ini menjadi pengalaman buat AA sendiri, pembelajaran buat kita, menjadi wawasan juga buat AA, buat teman-teman nanti. Ya alhamdulillah sih Cak, kalau dihitung-hitung dari kalau ada skala senang sampai marah mah gitu ya Cak, ya 90% senang lah gitu, karena yang namanya acara ngabdi itu kita pasti silaturahim gitu kan, apalagi yang namanya pengabdian gitu.
kita bakal terjun langsung nih Cak ke masyarakat gitu Cak. Oke, A. Pastinya bangga ya, A, selaku ketupat tahun 2022 ini. Baik, A. Untuk tema sendiri itu pada P2M tahun 2022 ini apa sih, A? Kalau boleh tahu nih, pasti para Postmakers di sini pengen tahu nih, A, temanya apa sih? Waduh, tema nih ya Cak. Tema nih, bener nih tema. Iya dong, A. Pengen tahu nih para Postmakers. Yakin, mau tahu yakin? Yakin dong, A. Oke, mungkin gimana ya Cak ya? Mungkin A berangkat dulu ya Cak ya, dari apa itu pengabdian. Eca tahu nggak pengabdian itu apa? Kita kayak terjun langsung gitu, ngabdi ke masyarakat, kayak memberikan suatu apa ya, Kita seperti pendidikan, kesehatan. Kita berkolaborasi, kita kita terjun langsung ya Cak ke masyarakat ya Cak. Betul. Nah, jadi pengabdian itu kita merealisasikan Cak. Kita mengaplikasikan, kita mengaplikasikan, mengimplementasikan, merealisasikan semua ilmu yang sudah kita dapat selama di sekolah Cak. Nah, itu yang namanya pengabdian. Jadi kita tuh ke masyarakat untuk untuk menjadikan acara ini bermanfaat bagi semua. Semua itu dalam artian masyarakatnya kita harus berdayakan. Untuk di Posmakunya kita harus menjadi satu keluarga yang memang punya tali persaudaraan yang erat Cak. Mungkin itu ya di maknanya dari acara P2M. Terus P2M 2020 teh naon sih? 2022, A. Ya Allah. Sekarang teh tahun berapa Cak? 2022, A. Oh iya. Maaf Cak. Iya. Aduh, terlalu bernostalgia kayaknya, Ya, jadi ini teh tema ya Cak ya? Ya betul, O. Tema. Jadi untuk di tema P2M Posmaku UPI 2022 ini mengusung, kita angkat temanya yaitu Riung Mumpulung ngabdikeun diri pikeun jalatrang herang. Itu Cak untuk temanya. Menarik sekali ya Kang, buat tema sendiri. Kalau boleh tahu nih, A, apa sih alasan AA gitu atau panitia yang lain memilih atau mengusung dari tema tersebut? Boleh dijelasin, A? Oke, mengenai makna filosofis ya Cak ya? Ya betul, O. Bentar ya Cak ya. Oke. Jadi karena kita berangkat gitu ya, karena kita berangkat dari kebutuhan dan urgensi masyarakat di sana, di Desa Jalatrang, kita harus membantu masyarakat di sana, kita harus berdayakan masyarakat di sana. Itu yang pertama. Kenapa kami mengusung tema Riung Mumpulung ngabdikeun diri pikeun jalatrang herang? Karena Desa Jalatrang adalah salah satu desa yang terluar Kabupaten Kuningan, salah satu yang memang terjauh dari pusat perkotaan, Cak.
Tuh. Terus kenapa menjadi Riung Mumpulung? Riung Mumpulung itu artinya kita kumpul, kita bersama-sama. Nah, ngabdikeun diri. Yang namanya mengabdi, kita pasti bakal langsung ada di masyarakat. Itu, Cak. Nah, ngabdikeun diri, pikeun jalatrang herang. Nah, ini yang menjadi poinnya, Cak. Jadi, meskipun Desa Jalatrang adalah salah satu desa yang secara secara geografis adalah salah satu yang terluar dari pusat perkotaan, tapi banyak prestasi-prestasi yang ada di Desa Jalatrang, terutama oleh ibu-ibu PKK di sana, Cak. Nah, pikeun jalatrang herang. Nih, kata-kata ini tuh mengartikan gitu, Cak. Istilahnya di pusat kota gitu, Cak. Nah, tapi Desa Jalatrang ini bisa tetap eksis, bisa tetap mandiri untuk memberdayakan masyarakat di sana. Jadi kita akan bantu masyarakat di sana supaya bisa mandiri dan tetap eksis di Kabupaten Kuningan. Gitu, Cak. Baik, tadi dari poin yang tadi aku simpulin ya. Jadi terkait alasan kenapa gitu memilih tema yang tadi itu dari urgensi ataupun kebutuhan masyarakatnya, kita itu membantu gitu ya masyarakat dalam P2M ini, karena di Jalatrang itu sangat jauh gitu ya dari pusat perkotaan. Lalu yang kedua itu kita bakal berkumpul bersama gitu bersama masyarakat, dan yang terakhir kita bisa memberdayakan gitu untuk Desa Jalatrang ini agar tetap eksis ataupun mandiri gitu ke depannya. Boleh nih lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Untuk kegiatan P2M 2022 ini apa sih persamaan dan perbedaannya gitu dengan P2M tahun sebelumnya gitu? Boleh tahu nih, kasih tahu kepada. Kasih tahu nggak? Kasih tahu dong, pasti pada kepo nih. Kasih tahu nggak nih? Maite. Pasti pada pengen tahu nih, pada kepo nih para posmakers. Iya. Jadi ya persamaannya mah satu sih. P2M itu kan kita ngabdi, kan dari namanya aja udah pengabdian, Cak. Jadi acaranya itu pasti berkenaan dengan sosial masyarakat. Nah, itu untuk persamaannya. Jadi kita bakal terjun langsung ke masyarakat, kita bantu kebutuhan dan urgensi masyarakat. Itu persamaannya. Mungkin kita boleh lihat ke belakang dulu, Cak? Boleh nggak? Ya boleh dong, Sok dijelasin biar para posmakers ini pada tahu nih kayak gimana sih P2M sebelumnya dan P2M sekarang itu kayak gimana gitu. Oke. Jadi gini, Cak. Mungkin kita yang paling muda aja dulu. Kita cari tunas yang mudanya dulu. Nah, tahun lalu itu kita alhamdulillah bisa merealisasikan juga. Kita merealisasikan P2M di Desa Sukamukti. Nah, untuk ketua pelaksananya sendiri itu Atedi. Tahu Atedi, Cak? Ya tahu dong. Nah, itu Atedi Nujangkung. Atedi Nujangkung. Tahu. Nah, Atedi alhamdulillah merealisasikan
tentang pengelolaan lingkungan hidup dan terutama di bidang kesehatannya. Karena tahun lalu gitu ya, tahun lalu tuh yang menjadi urgensi bukan di suatu wilayah, Cak, tapi mungkin skala besarnya dunia gitu ya. Dunia tuh Cak. Kita tuh lagi diserang pandemi gitu. Tapi kita terjun langsung ke masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan SOP-nya. Kita laksanakan, kita beri pemahaman, kita juga fasilitasi mereka yang sedang membutuhkan fasilitas kesehatan itu. Terus bedanya apa sih Cak bedanya gitu ya? Naon sih bedanya, naon gitu. Nah, untuk di tahun sekarang Insya Allah kita bakal ada 3 topik nih, Cak. Ada 3 poin, Cak, yang bakal kita angkat di Desa Jalatrang. Mau tahu nggak, Cak? Mau tahu dong, A. Boleh nih jelasin dong. Oke. Jadi untuk 3 poin yang bakal kita angkat di sana itu ada 3. Yang pertama itu tentang pendidikan. Sasaran dan maksud dan tujuannya itu apa? Untuk di pendidikan sendiri kita bakal menyasar siswa-siswa sekolah, anak-anak sekolah, dan rekan-rekan, bukan rekan-rekan ya, teman-teman seusia kita, supaya mereka termotivasi, mereka mau, ada kemauan, mereka siap untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi nggak sebatas, mohon maaf, punten ya tanya. Jadi mereka tuh nggak sebatas cuma cukup SMP, cukup SMA, naon rek diteruskeun oge hasilna. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan atau stigma masyarakat teman-teman seumuran kita yang seperti itu. Jadi kita harus memotivasi mereka bahwa yang namanya ilmu itu ringan, ilmu itu manfaatnya luas, dan ilmu gak bakal lepas dari tubuh kita. Ilmu bakal nyatu dengan tubuh kita. Itu, Cak. Terus yang kedua tentang kesehatan, Cak. Nah, kita bakal insya Allah kita bakal fasilitasi mereka tentang penyuluhan demam berdarah, Cak. Karena apa? Karena di waktu-waktu sekarang ini menjadi fokus pemerintah bahwa yang namanya penyakit demam berdarah ini sangat meresahkan, Cak. Dan harus menjadi poin-poin yang harus diperhatikan pemerintah. Kita bakal bantu supaya masyarakat tetap sehat dan bisa mewaspadai akan hal terjadinya yang dapat mengakibatkan terjadinya demam berdarah, terutama tempat bersarangnya nyamuk gitu, Cak. Terus yang terakhir nih, Cak. Nih yang terakhir apa itu tuh? Iya nih, Cak. Yang terakhir itu kita bakal ada mengangkat budidaya, salah satu budidaya yaitu aquaponik, atau yang lebih dikenalnya dengan sebutannya itu budik damber. Nah, Eca tahu budik damber apa? Nggak tahu nih, boleh dijelasin dulu nih. Mas belum tahu nih budidaya aquaponik ini. Nah, jadi budik damber itu ini, Cak, budidaya di dalam ember. Nah, Eca pernah lihat gak budidaya dalam ember? Belum sih, Oh,
untuk ngeliat sih nanti di P2M sekarang. Oh. Harus datang. Jadi harus ikut, harus Ya, ikut, harus ikut. Iya, Nah, betul. jadi Unik Damper ini ada 2 ekosistem, Cak. Wah, unik pokoknya. Di sana tuh ada, tapi belum secara mekanisme kerja 2 ekosistemnya ini belum benar lah. Kita bakal bantu supaya 2 ekosistemnya berjalan, yaitu ekosistem hidroponiknya. Nah, terus jadi hidroponiknya itu penempatannya di tutup embernya, Cak. Nah, terus di dalam embernya akan ada budidaya spesies-spesies ikan yang memang kuat lah, Cak. Seperti halnya patin mungkin. Maka gedean, Cak. Lele. Nah, nanti jadi di dalam satu ember itu ada 2 ekosistem. Akuatiknya 1, hidroponiknya 1. Jadi gitu. Tapi di sana itu ada memang yang menjadi kendala sehingga 2 ekosistem ini tidak berjalan gitu. Kita bakal bantu, kita bakal modifikasi alat-alat yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk masyarakat Desa Jalatra. Itu, Cak. Oke, berarti tadi perbedaannya itu ada 3 poin ya, A. Dari itu pendidikan, kesehatan, maupun budidaya aquaponik ini. Dan untuk persamaan sendiri itu kita sama-sama mengabdi langsung gitu ya ke masyarakat mengenai urgensi yang ada pada masyarakat sendiri. Selanjutnya nih, A, untuk pertanyaannya, pasti nih para Posmakers pengen tahu nih kegiatannya di P2M tahun 2022 ini apa aja sih, A? Boleh dijelasin gitu. Acaranya apa aja, Cak? Iya, isinya itu apa aja gitu. Apakah ada lomba-lomba atau ada kegiatan lain selain yang tadi AA sebutin gitu. Jadi secara garis besar aja ya, Cak ya? Ya, apa mau semua? Mau semua? Boleh sih secara garis besar, soalnya kalau semua nanti para Posmakers gak bakal datang loh. Udah tahu semua ya, Cak ya? Iya betul, biar pada kepo ya, A. Jadi gini, Cak. Jadi nanti kita bakal banyak acara ya, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Terus nanti bakal ketemu teman-teman di sekolah. Kita bakal pokoknya banyak acara yang memang nanti kita laksanakan di sana. Mulai dari Posmaku ngajar, Posmaku mengajar. Nah, itulah, Cak. Maaf ya, tipe ya. Nggak apa-apa, Sanes. Tipe. Tenanawan. Oh, tenanawan. Mana tuh, mana. Jadi nanti ada Posmaku mengajar, ada lomba-lomba ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu bapak-bapak. Nah, ada lomba-lomba, Cak. Terus apa lagi ya? Ada penyuluhan, ada parenting, ada lain sebagainya, dan wah masih banyak lagi, Cak, pokoknya, Cak. Dan terakhir nanti di malam terakhir kita di sana nginep, kita bertamu, bakal ada, Cak, yang namanya malam puncak. Nah, itu, Cak, pokoknya harus hadir. Ya betul ya, A. Pokoknya jangan dilewatin gitu. P2M sekarang ini pasti sangat menarik gitu, sangat asik gitu ya. Boleh lanjut ya, A, pertanyaannya? Boleh. Untuk esensi sendiri nih menurut AA, untuk ikutan P2M tahun sekarang ini apa sih esensinya? Boleh A dijelasin biar para Posmakers gitu, yang apalagi yang angkatan baru nanti kedepannya itu biar pada ikutan gitu. Oke. Jadi esensi. Nah, esensi tehnya. Mungkin lebih ke tujuan ya, A.
Esensi itu Oh, kayak manfaat, hmm, tujuannya. ya, 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 ya. Jadi esensi ikut P2M apa ya? Ada mungkin ada dua sih Cak, yang simpel-simpel aja ya. Ada dua Cak. Apa itu boleh disebutin nih? Yang pertama itu tentang silaturahim. Nah, kenapa silaturahim? Karena gini nih, dari nama kita aja udah Forum Silaturahmi Mahasiswa Kuningan. Tuh, jelas nggak Cak? Forum Jelas dong, jelas. Silaturahmi Mahasiswa Kuningan. Nah, jadi nanti di acara itu bakal banyak angkatan. Nah, apa fungsinya angkatan-angkatan yang diikut sertakan? Mereka, kita dan mereka akan menjalin silaturahim, Cak. Kita bakal mempererat silaturahim, mempererat kekeluargaan kita di Posmaku, Cak. Tuh, mulai dari angkatan mungkin nanti yang termuda 2021, 2020, 2019, 2018, 17, 16 sampai ke alumninya pun insya Allah mereka datang. Kalaupun mereka dan kalau memang mereka datang, kita sambut dengan sukacita bahwa kami sebagai adiknya gitu ya. Kalau ke alumni mah kita sebagai adik gitu ya, karena beliau-beliau memang sudah terlebih dahulu paham akan arti pengabdian dan lebih paham tentang Posmaku. Itu Cak, yang pertama. Terus yang kedua lebih kepada kebaikan apa sih? Kebaikan apa yang kita dapat tuh? Lebih kebaikannya apa aja? Untuk diri sendiri aja Cak. Nih ya, kita dapat pengalaman, kita dapat relasi, kita dapat wawasan, ilmu, teman yang banyak, kita kenal berbagai macam orang, mulai dari anggota Posmakunya atau nanti di masyarakatnya. Terus yang terakhir tuh baiknya apa? Kita bisa bersosialisasi tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat dan apa yang sedang dibutuhkan di masyarakat, Cak. Itu Cak yang menjadi esensi dari acara P2M ini. Gitu Cak. Betul banget ya, pastinya kita bakal nambah relasi, terus kita juga sendiri kita mendapatkan kebaikan gitu ya yang kita dapatkan, dan masih banyak lagi ya esensi lainnya gitu. Selanjutnya nih untuk kegiatan P2M tahun 2022 ini, kalau boleh tahu kapan sih dan di mana gitu tempatnya? Boleh dijelasin Gening kepo Cak. Makers pada datang gitu, apalagi nanti pas malam puncak gitu, takut pada kepo. Wah, gening kepo Cak, gening kepo. Emang pengen tahu Cak, kapan Cak? Ya pasti pada pengen tahu lah Yakin? 100% yakin. Wah, tapi harus hadir ya? Ya pastilah Mantap. Jadi untuk pelaksanaannya sendiri, insya Allah dengan mengucap Bismillah ya, kita bakal merealisasikan pelaksanaannya di tanggal 18 Januari sampai dengan 22 Januari 2022, terhitung mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu waktu Indonesia bagian Barat. Kita Cak harus hadir. Oke, untuk tempatnya di mana nih Oh, untuk tempat Cak. Jadi untuk tempatnya sendiri itu di Desa Jalatrang, Kecamatan Cilebak Cak. Jadi di Desa Jalatrang,
Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Itu, Ca. Wah, selamat sekali ya, A. Kira-kira itu nanti bakal pada nginep mungkin ya, A? Kan Iya, jauh ya dari iya. kota sendiri gitu. Kita Mungkin, bakal nginep, Ca, di sana, Ca. hmm, 5 hari. boleh A, dilanjutin ya pertanyaannya. A ini kan udah lama gitu nyiapin acaranya, sekitar dari bulan Oktober mungkin ya, A, kalau nggak salah. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih. Nah, untuk strategi sendiri AA, apa sih yang dilakukan gitu? Bisa sampai tahap sekarang gitu. Hamin 2 ya, A, berarti. Hamin 2. Kurang malah, Ca. Iya, betul. Kurang ya. Nah, Kurang apa sih malah. A strateginya gitu? Bisa sampai sekarang gitu. Berarti lebih kepada persiapan mungkin ya, Ca, ya. Iya, betul-betul, A. Persiapan ya ini mah ya sharing-sharing we lah jeung ecanya. Posmaker mah keun we lah tinggal kelanya. Jadi gini, Ca, jadi gini. Kan Aca ditunjuk ya, Aca ditunjuk jadi ketupat. Oktober teh full Aca, Ca. Nyari we eta teh desa-desa yang memang membutuhkan gitu ya. Aca ngontak, Ca, ke beberapa dinas gitu ya. Ke beberapa dinas terkait, mulai dari dinas sosial, dinas pendidikan, dan terakhir tuh ke dinas ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah ternyata dari anggota Posmaku sendiri ada orang tuanya yang memang kerja di dinas ketenagakerjaan, dan ternyata, Ca, beliau sudah memantau Posmaku, terutama kegiatan P2M ini dari kepengurusan ATD tahun kemarin. Jadi punya apa ya? Punya latar belakang lah beliau tuh. Jadi beliau merekomendasikan ngobrol, Ca, lama, ngobrol, cerita-cerita. Kemudian beliau menyarankan beberapa nama desa yang bisa dijadikan, bisa kita bantu sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya di desa. Itu, Ca. Itu di bulan Oktober apul, Ca, nyari tempat gitu ya, supaya kita teh bisa merealisasikan lah, kita teh ngabdi, benar-benar ngabdi, bisa bermanfaat bagi masyarakat, Ca. Itu Oktober teh. Terus masuk bulan pertengahan Oktober, akhir Oktober, AA ngurus kepanitiaan, terus AA maparin urgensi di Desa Jalatrang, AA paparin semua, AA jelasin semua. Alhamdulillah setelah kita berembuk berdiskusi sesama anggota, akhirnya kita bantu di 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan di budidayanya itu, Ca. Nah, mungkin ya persiapan mah lah gitu. Kan apa namanya tuh, kita sebagai mahasiswa kita harus tetap optimis gitu ya, Ca, ya. Kita harus tetap optimis, kita harus berpikir ke depan bahwa semua bisa dilakukan dengan mengusahakan. Itu, Ca. Iya, betul sekali ya, A. Pokoknya harus berusaha gitu, semaksimal mungkin gitu. Apalagi kan sama-sama gitu, saling berkolaborasi, saling bekerja sama gitu ya, A. Untuk selanjutnya nih, A, selama beberapa bulan ini, apa sih, A, kendala yang dihadapi AA selama menjalani ketua pelaksana P2M tahun 2022 ini? Apakah ada gitu? Waduh, kendala ya, Ca, ya. Kendala. Kagak ada, Ca, kagak ada. Sangat siap itu berarti ya, A. Kendala apaan sih, Ca? Kendala apaan? Nggak ada. Sangat siap nih, Hamin 2.
menuju. Siap dong, siap. Harus siap lah. Berarti gak ada ya beneran nih? Insya Allah ya, untuk urusan-urusan mah, karena mengingat yang namanya manusia gitu ya, pasti punya apa namanya tuh ya, Cak? Skala prioritas, Cak. Nah, kita sebagai manusia, apalagi kita sedang dalam masa mejehna gini istilahnya, mejehna ke sekolah gitu. Kita teh banyak skala prioritas yang memang harus menjadi perhatian khusus dalam diri kita sendiri, Cak. Jadi ya biasa enjoy di Posmaku mah gitu. Santai kan ya. Nyantai, enjoy gitu. Okay. Soalnya aya paribahasa, Cak. Naon Iya. Naon deh tadi teh, Cak? Aduh, hilap deui ka lagi sakedapnya. Aya, Cak, ieu, Cak. Ieu na. Paribahasana. Bisa lakonan. Teu bisa usahakeun. Eta, Cak. Betul. Bagus sekali ya. Itu bikinan A sendiri. Ya, ningali we eta tina ieu cicadas. Baik. Oke, A, lanjut nih ya. Masih ada nih pertanyaannya terkait malam puncak nih, A. Wah. Para Posmakers kepo nih. Untuk malam puncak sendiri, boleh mungkin A sedikit gambaran apa aja sih A di acara malam puncak ini, kegiatannya itu apa aja? Oke. Malam puncak ya, Cak ya? Iya, betul. Nah, mungkin penempatan dulu lah. Jadi, malam puncak ini akan diisi di malam terakhir. Jadi kan kita mulai dari hari Selasa ya, Cak, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita bakal mengisi acara ini di malam Sabtu, Cak. Nah, acara ini teh apa sih? Itu kan acara ini tuh sebagai ajang hiburan, sebagai ajang healing, cenah ge, Cak. Healing bahasana nanti gini. Bahasa ayeunanya, A. Eta geus teu ngalalarti pokona mah ka bahasa ayeuna mah. Healing cenah ge. Tang ka pungkur mah geuning aya istilahna teh. Rek ka mana? Holiday cenah ge. Alah, holiday. Holiday mah kan jalan-jalan nyatanya. Bener, Kak. Ditaros deui. Rek ka mana? Rek refreshing cenah ge. Aduh, naon eta mah teu ngalalartos, Cak. Jadi weh cenah ge aya disebutan ayeuna healing cenah ge. Aduh, ya Allah. Bahasa teh geus. Pokoknya mah guys, ngajoak we lah pokoknya nama gitu. Tah, jadi malam puncak ini artikan tuh sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh masyarakat Desa Jalatrang dan seluruh anggota Posmaku yang ikut di P2M. Jadi acara ini tuh bakal banyak, Cak, acaranya. Boleh nih, sebutin boleh nih? Boleh, A. Yakin, boleh? Boleh. Sedikit-sedikit. Nah, jadi acaranya itu ada beberapa, Cak, yang menjadi ya bakal ada acara yang pertama tuh bakal ada acara penampilan juara dari lomba-lomba. Dari lomba-lomba, banyak lomba nanti pokoknya mah di P2M. Jadi nanti yang juara bisa menampilkan, Cak, di panggung. Keren kali ya. Nah, terus bakal ada hiburan-hiburan, mulai dari hiburan anggota Posmaku maupun nanti dari masyarakatnya sendiri. Kita persilahkan buat join, buat gabung. Terus nanti diakhiri dengan acara pagelaran, Cak. Nanti bakal ada pagelaran tentang drama wayang. Nah, penasaran gak tuh, Cak? Ya, drama wayang gimana? Pokoknya aku ini mah.
harus ikut pokoknya mah nih. Ya, pokoknya harus ikut, harus datang. Nah, Ca. Itu Ca di malam puncak tuh. Oke. Mau nanya juga nih, AA sebelumnya ikutan P2M tahun 2021 gak nih? Iya, ikutan dong. Kalau boleh tahu nih, untuk P2M tahun lalu itu hal menarik apa yang AA dapatin gitu ketika mengikuti P2M tahun 2021? Iya. Apa ya, Ca? AA lebih kenal banyak orang sih, Ca. AA seneng sosialisasi sama banyak orang. AA lebih apa istilahnya tuh ya? Bisa panjang lengan lah, Ca. Jadi AA teh bisa membantu, bisa membantu kalau semisalkan orang yang memang kenal sama AA minta tolong. Nah, senang AA tuh, Ca. Jadi AA tuh ya senang gitu kenal banyak orang gitu. Ya lebih kepada relasi sih, Ca. Jadi selama P2M tuh kita bakal bertemu dengan kepribadian yang aneh-aneh, orang-orang yang memang punya banyak pemikiran, Ca. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang orang. Jadi seneng tuh lihat-lihatnya. Jadi kita banyak teman, kita punya relasi teh dibarengi dengan ilmu gitu, Ca. Senang lah pokoknya lah di P2M kemarin mah. Iya benar sekali ya, A. Jadi kita tuh kayak lebih kenal gitu sama Katinya, terus pokoknya kayak dianggap keluarga banget lah gitu. Bener, Ca, bener. Betul. Nih boleh, A, untuk P2M 2022 ini apa sih yang harus disiapin gitu, A? Buat nanti di tanggal 18 sampai 22 Januari. Apa itu kita harus bawa apa gitu? Oh iya, untuk mungkin apa ya, Ca? Kalau misalkan dari teman-teman Posmaku mau ikut, silahkan. Kita nggak ada batasan. Benar buat ya? buat alumni, buat siapapun yang mau ikut ngabring ke Jalatrang, silahkan. Kita bakal bareng-bareng, kita bakal silaturahim di sana, kita bakal mengabdi ya, kita bakal ngabdi di sana tuh. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Itu, Ca. Ya pokoknya nggak ada persiapan apa-apa lah. Siap-siapan apa-apa nggak ada. Gaskeun ya. Ikut, ayo gaskeun pokoknya mah. Oke, Ani, sekarang ada di penghujung acara FTO kali ini. Mungkin sebelum ditutup, apa ada closing statement atau pesan dan kesan dari AA sendiri gitu sebagai ketua P2M tahun 2022 kepada para Posmakers, boleh, A? Biar para Posmakers pengen tahu nih harus kayak gimana atau pesannya untuk P2M sekarang. Oke, makasih ya, Ca. Kesannya dulu deh, Boleh. Kesannya kita di P2M itu bareng-bareng. Nah, kenapa bareng-bareng? Karena ini simpel aja lah buat kesan-kesannya. Kita lahir tuh dari masyarakat. Kita datang tuh dari masyarakat juga. Dan kita pergi pun harus untuk masyarakat. Kita harus menjadikan di mana kita hidup sebagai rumah. Jadi jangan sampai nanti ketika
beres dari P2M kita malah nggak bisa berbuat untuk sosialisasi sesama masyarakat di sekitar kita. Jangan sampai ada hal itu, Cak. Terus buat pesan-pesannya, buat semuanya nih, posmaker lah ya, istilah nanti gini, posmaker. Buat yang mau ikut ikut ke Jalatrang, ikut acara P2M, sehat-sehat ya, sehat-sehat, jaga terus kesehatannya, semangat terus buat acara dan keikutsertaan kalian nanti di P2M. Semangat terus buat teman-teman yang ikut dengan saya di kepanitiaan. Terima kasih buat kalian semua. Saya apresiasi, hormat tertinggi dari saya buat kalian. Salam hangat saya untuk kalian dan keluarga. Saya nggak bakal bisa berdiri dan menjalankan amanah ini seorang diri. Saya harus didampingi oleh teman-teman semua supaya acara ini berlangsung dan mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Itu pesan saya. Dan buat semuanya nih, mulai dari alumni dan lain sebagainya, buat akang tetehnya, kami sebagai adik gitu ya, kami sebagai rai lah lamun cek istilah Sunda nama, karakana menta pidu anak. Kami sebagai adik, akang teteh semua meminta doa, meminta izin, meminta salam dari kalian semua. Mudah-mudahan acara P2M Posmaku UPI 2022 bisa terselenggara mulai dari kita memulai sampai ke akhirnya kita semua dalam keadaan sehat dan lancar semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Terus satu lagi ya saya, closing statementnya buat semuanya yang ngedengerin sampai akhir, kalian yang bakal ikut juga ke P2M nanti ke Desa Jalatrang, kalian bakal dapat yang belum kalian dapat selama kuliah. Selama kalian sekolah, kalian gak bakal dapat, cuma bakal dapat di P2M 2022 nanti. Nuhun cepat. Mungkin udah ya closing statement sama pesan dan pesannya. Sekarang aku sangat berterima kasih banyak gitu ya selaku host gitu. AA nyempetin gitu selama podcast ini sampai berakhir. Terima kasih banyak ya A, pokoknya untuk ketuplaknya juga semoga dilancarkan gitu di acara P2M tahun 2022 ini. Pokoknya dari aku, jangan lupa ya teman-teman para Posmakers harus ikut dalam acara P2M tahun 2022. Kalian juga jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang paling penting, kalian jangan lupa ikuti terus e-talk selanjutnya. Yang pastinya dengan narasumber dan mengenai topik yang gak kalah menarik ya. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman para Posmakers yang telah mengikuti podcast sampai akhir ini. Aku Reza Aisyah Isna Asyaro selaku host dan
Aceh selaku narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih Ca, dadah. Ya, makasih juga.